wabarakatuh. Saya Rikatun Sania dengan NIM 20 24 11 15 023. Saya akan menjawab pertanyaan UTS nomor 1. Bagian A yakni jelaskan pengertian akidah secara bahasa dan istilah. Akidah secara bahasa berarti ikatan, sedang yang berasal dari bahasa Arab yaitu aqadah yaqudu akidatan, yang artinya mengikat atau mengadakan perjanjian. Sedangkan secara istilah berarti keyakinan yang kuat tanpa adanya keraguan. Akidah itu sendiri adalah landasan keimanan dalam ajaran Islam, keyakinan yang kuat yang diyakini oleh setiap muslim. Dan bagian yang B yaitu jelaskan prinsip akidah dalam Islam. Prinsip akidah dalam Islam yakni pertama, ada pengakuan dan keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Sedangkan yang kedua yaitu pengakuan terhadap para nabi yang telah diangkat dengan Allah dengan sebenar-benarnya untuk menuntun umat. Para nabi dan rasul adalah utusan Allah yang sangat penting kita ingat dan kita percaya, sebab kepercayaan kuat itu termasuk prinsip dalam akidah. Dan ketiga itu yaitu kepercayaan adanya hari kebangkitan. Keyakinan seperti ini memberikan kesadaran bahwa dunia ini bukan akhir dari segalanya, tetapi dunia ini adalah sementara dan akhir dari segalanya itu yaitu akhirat. Setiap orang pada hari akhir nantinya akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang telah ia lakukan di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aulia Bilqis Salsabila, bisa dipanggil Sinta, dengan NIM 20 24 11 15 037. Di sini saya akan menjawab tentang soal apa sih pengertian ibadah. Definisi ibadah secara bahasa etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syarah terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah: 1. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para Rasulullah. 2. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, maksudnya kecintaan yang paling tinggi. 3. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga, B. Ibadah memiliki banyak hikmah dan keutamaan, diantaranya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati dari sifat buruk, serta memperoleh ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Ibadah juga menjadi mengingat untuk selalu hidup dalam ketaatan, menjaga moralitas, dan meningkatkan rasa syukur. Selain itu, ibadah mendapatkan pahala yang tak terhitung, memberikan petunjuk hidup yang benar, serta melatih disiplin dan kesabaran dalam menjalani kehidupan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Azhara dengan nomor NIM 2024 11 15 046. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu lawan dari tauhid adalah syirik, dan syirik adalah dosa yang tak terampuni kecuali dengan taubat nasuha. Soal yang A, apa manfaat mempelajari tauhid bagi orang Islam? Jelaskan. Ada beberapa manfaat mempelajari tauhid bagi orang Islam, yaitu sebagai bantuan untuk membentuk kepribadian, memberikan kekuatan jiwa, menjauhkan manusia dari sifat syirik, sebagai fondasi hidup manusia, membimbing manusia ke dalam hidup yang benar, dan mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan. Yang B,
Jelaskan bentuk-bentuk syirik disertai contoh masing-masing. Syirik dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara kualitas dan kuantitas. Secara kualitas, syirik dibagi menjadi syirik besar, seperti menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah, niat beribadah semata-mata bukan karena Allah, atau bisa disebut sebagai riya, karena juga ingin diperlihatkan kepada orang lain. Menganggap semua makhluk Allah memiliki kekuatan yang sama dengan Allah. Ada pula syirik kecil. Syirik kecil dibagi menjadi dua, yaitu syirik zahir atau nyata, contohnya bersumpah selain nama Allah, dan syirik khafi atau tersembunyi, contohnya sum'ah dan riya. Sedangkan secara kuantitas, syirik dibagi menjadi tiga bagian, yaitu syirik uluhiyah, contohnya menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal ibadah, cinta, takut, harapan, dan taubat. Ada pula syirik rububiyah, contohnya meyakini adanya Tuhan selain Allah yang mampu menciptakan atau menghidupkan alam semesta. Dan yang terakhir adalah syirik ubudiyah, contohnya meyakini Tuhan selain Allah untuk disembah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaratul Amalia. NIM saya adalah 2024115049. Di sini saya akan menjawab soal UTS nomor 4, yakni manusia adalah makhluk yang diberi beban ibadah oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Yang A, mengapa manusia merupakan makhluk yang istimewa dalam pandangan Allah? Saya akan menjawab, manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada 3 kosakata yang berbeda dengan makna manusia, tetapi memiliki substansi yang berbeda, yaitu kata basyar, insan, dan anas. Selanjutnya, pertanyaan yang B, jelaskan perbedaan makna basyar, anas, dan insan. Yang pertama, kata basyar. Kata basyar dalam Al-Quran bermakna bahwa manusia itu makhluk biologis serta memiliki sifat yang ada di dalamnya, seperti membutuhkan makan, minum, dan perlu hiburan, seks, dan sebagainya, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Saya akan membaca suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha illa annama ilahukum ilahu wahidun famana kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Yang kedua, kata insan. Insan disebut di Al-Quran 5 kali. Insan selalu dihubungkan pada sifat psikolog atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu, dan memikul amanah. Dalam surat Ahzab 72, saya akan membacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Yang terakhir, kata anas. Anas bentuk jamak dari kata al-insan yang menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial atau secara kolektif. Kata ini juga menunjukkan karakteristik manusia yang selalu dalam keadaan labil, sifat bertanggung pada yang lain. Itulah sehingga disebut makhluk sosial.
Manusia tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan bantuan dari lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawaban UTS hari ini selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Azara dengan nomor NIM 2024 1115 046. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Yang A, yaitu pengertian Islam dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, Islam adalah bahwa Islam merupakan agama para nabi, sejak Nabi Adam, manusia pertama, sampai Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Karena banyak kita temukan dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa para nabi semua adalah muslim. Artinya mereka berserah diri kepada Allah, mengikuti syariat Allah, sehingga mereka beragama Islam dan disebut Islam. Sedangkan secara khusus, Islam adalah agama undang-undang atau aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dengan Islam, Allah mengakhiri serta menyempurnakan agama-agama lain untuk para hambanya. Dengan Islam pula, Allah menyempurnakan kenikmatannya dan meridhoi Islam sebagai dirinya. Oleh karena itu, tidak ada lain yang patut diterima selain agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arikatun Sania dengan nomor NIM 2024111503. Saya akan menjawab pertanyaan UTS nomor 5 bagian B, yakni bacalah ayat Al-Quran yang ada kalimat Islamnya, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberikan kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.